Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin camilan, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Thanks yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang, subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul Sakra. Film ini diawali dengan adegan mengharukan. Sepasang suami istri dari dinasti Song menemukan seorang bayi laki-laki yang dibuang tepat di depan rumah mereka. Bayi itu kemudian mereka rawat dan beri nama Qiao Feng. Seiring waktu berjalan, Feng tumbuh menjadi pria yang baik, pekerja keras, dan sangat mahir dalam seni bela diri. Karena dedikasinya dalam memberantas para perampok, serta selalu menjunjung tinggi keadilan di dalam klan Kaipang, Feng akhirnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi organisasi tersebut, kelompok pengemis Kaipang. Suatu hari, di sebuah restoran, para biksu datang membawa sebuah kurungan. Di dalamnya, terdapat seorang pria muda dalam kondisi tertotok. Para anggota Kaipang yang melihat hal itu langsung memberi kode kepada Feng, yang kebetulan juga berada di sana. Setelah totokan si pemuda dilepaskan, ia langsung berteriak minta tolong. Ia mengatakan bahwa para biksu ingin membawanya ke makam Gusumorongbo untuk dijadikan tumbal. Tentu saja Feng tak tinggal diam. Ia mendekati guru biksu tersebut, lalu mengajukan penawaran. Ia bersedia membayar semua makanan yang telah dipesan, asal si pemuda dilepaskan. Namun, sang biksu malah menolak, bahkan meremehkan Feng. Melihat keempat muridnya dibuat tak berdaya, sang biksu akhirnya turun tangan sendiri. Tapi rupanya, dia pun kewalahan menghadapi Feng yang luar biasa hebat. Dalam upaya terakhir, sang biksu mengeluarkan jurus pamungkasnya, tapak api, jurus kuat yang memaksa Feng mengerahkan lebih banyak tenaga. Saat sang biksu hendak melancarkan serangan terakhir, Feng menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sang biksu pun terkejut, menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah pemimpin Kaipang, pemilik jurus legendaris, 18 tapak penakluk naga. Setelah membebaskan si tawanan, Feng bersama anggota Kaipang kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh para tetua dan seluruh anggota Kaipang. Salah satu tetua, Bajin, mengungkapkan bahwa saat ini ada pengkhianat dalam organisasi. Orang itu telah membunuh wakil ketua Ma, dan yang dituduh sebagai pengkhianat adalah Feng sendiri. Mendengar itu, Feng tentu saja bingung dan tidak terima. Ia merasa tak pernah bermasalah dengan siapapun, apalagi dengan almarhum wakil ketua. Kemudian, istri almarhum, Kang Min, menunjukkan sebuah surat peninggalan sang suami. Surat itu, katanya, menjadi bukti bahwa Feng adalah pengkhianat. Dalam surat tersebut tertulis bahwa orang tua kandung Feng berasal dari dinasti Khitan, musuh bebuyutan dinasti Song. Mereka tewas dalam pertempuran 30 tahun silam, dan meninggalkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu, kini telah menjadi pemimpin Kaipang. Mendengar itu, para tetua mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa menerima kenyataan jika seorang keturunan bangsa musuh memimpin Kaipang. Bajin bahkan meminta agar Feng dihukum dengan pisau kebenaran. Namun,
Feng yang merasa tak bersalah dan tidak pernah berkhianat, justru menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri berkali-kali sebagai bukti kesetiaannya pada Kai Pang dan juga kepada bangsa Song. Ia lalu menyerahkan kembali tongkat pemukul anjing, tanda bahwa mulai hari itu, ia bukan lagi ketua organisasi Kai Pang. Ya, Feng difitnah. Tapi oleh siapa? Ia belum tahu. Yang jelas, tekadnya bulat. Ia akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Feng lalu pergi dari Kai Pang dan kembali ke rumah orang tua angkatnya. Namun sesampainya di sana, ia terkejut. Kedua orang tuanya telah tewas terbunuh. Dan sialnya, saat sedang larut dalam kesedihan, dua penduduk desa melihatnya dan menuduh bahwa Feng lah yang telah membunuh mereka. Sekali lagi, Feng dituduh sebagai pelaku pembunuhan, tak hanya terhadap orang tuanya, tapi juga kematian wakil ketua Ma. Malam harinya, Feng menyelinap masuk ke kuil Shaolin. Ia berniat menanyakan tentang jati dirinya kepada Guru Kuan, sosok yang telah melatihnya sejak kecil. Namun hal tak terduga kembali terjadi. Guru Kuan telah ditemukan tewas terbunuh. Dan tragisnya, kejadian itu disaksikan oleh salah satu murid Shaolin yang melihat Feng berada di tempat kejadian. Saat bersembunyi di sebuah ruangan, Feng melihat salah satu murid Shaolin tengah mencuri kitab penting. Di saat bersamaan, para murid dan guru pun tiba. Karena telah terprovokasi oleh berita miring tentang Feng, mereka menjadi marah. Sang guru Shaolin, Suanan, akhirnya menyerang Feng dengan jurus andalannya, tapak besi. Namun, jurus tapak besi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Feng. Tapi berbeda dengan si pencuri kitab, yang ternyata adalah seorang wanita yang sedang menyamar. Karena efek tenaga dalam yang begitu dahsyat, wanita itu mengalami luka dalam yang cukup parah. Feng pun tak punya pilihan. Ia segera melarikan diri, sambil membawa wanita itu bersamanya. Sesampainya di sebuah gubuk terpencil, Feng langsung menyalurkan energinya demi menyelamatkan si wanita yang belakangan diketahui bernama Zhou. Merasa bertanggung jawab atas luka parah yang diderita Zhou, Feng pun berjanji akan mencarikan tabib terbaik untuk mengobatinya. Keesokan harinya, Feng membawa Zhou menuju desa Juxian, tempat di mana tabib Su tinggal. Melihat ketulusan hati Feng, Zhou mulai menaruh simpati. Sejak saat itu, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Zhou lalu mengungkapkan alasan kenapa ia nekat mencuri kitab Yo Jingjing milik Shaolin. Ternyata, itu semua atas perintah majikannya dari keluarga Murong. Jika Zhou berhasil mendapatkan kitab itu, maka sang majikan yang bernama Murong Fu akan memberitahu siapa dan di mana orang tua kandung Zhou sebenarnya. Namun malam harinya, kondisi Zhou semakin memburuk. Feng kembali mencoba menyalurkan energinya, tapi itu tidak lagi cukup. Luka dalam Zhou semakin parah. Tak ada pilihan lain. Feng harus segera membawa Zhou ke desa Juxian. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di desa itu. Tapi malangnya, saat yang sama, para pendekar dari seluruh negeri Song telah berkumpul di sana. Mereka semua telah termakan hasutan, dan mereka datang untuk menghabisi Feng. Meski demikian, Feng tetap mencoba bicara baik-baik dengan sang tabib. Ia memohon agar Zhou segera diobati. Namun, tabib Su yang juga sudah mendengar kabar tentang pengkhianatan Feng menolak. Lalu, ia memberikan pilihan yang sangat berat. Jika Feng bersedia bertarung sampai mati melawan seluruh pendekar yang hadir, maka ia akan menyelamatkan Zhou. Demi menepati janjinya, Feng pun bersedia. Di hadapan para pendekar dan anggota Kai Pang, Feng mengangkat cawan, lalu mengucapkan sumpah, siapapun yang bersedia bersulang dengannya berarti telah memutuskan tali persahabatan dan merestui kematiannya. Dan ya, seluruh pendekar di sana bersedia bersulang dengannya.
天下英唔算負義。今日便以茶代酒。江喬峰，我哋兄弟喺關西。敬你。Terkepung dan bersiap menghadapi pertempuran yang tak seimbang. Tiba-tiba Min, istri mendiang wakil ketua Ma, mengancam akan membunuh Zhou sebagai balasan atas semua kejahatan Feng. Melihat itu, Feng segera berlari, mencoba menghentikan Min dan Bajie. Tapi secara tak terduga, Tabib Su justru menusuk Feng dari belakang. Tusukannya tepat mengenai titik Qi, sumber energi utama. Feng pun kehilangan seluruh kekuatannya. Ia bahkan tak mampu lagi mengeluarkan jurus apapun. Saat Feng dan Zhou hampir dibunuh, tiba-tiba seorang pria misterius muncul. Ia merobohkan gapura besar yang menimpa para pendekar, lalu membawa Feng kabur dari tempat itu. Sementara itu, Zhou yang tak sadarkan diri, nyaris dihabisi oleh Min. Tapi, untung saja, Tabib Su kembali datang, menghentikannya, dan segera mengobati Zhou. Di tempat lain, pria misterius tadi mulai menyembuhkan Feng. Dan beberapa hari kemudian, Feng pun akhirnya pulih. Tapi pria itu menyayangkan tindakan Feng, yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang wanita dari bangsa Song. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Ayah kandung Feng bernama Xiao Yuanshan, dan ia berasal dari bangsa Hitai. Saat Feng hendak bertanya lebih jauh tentang jati dirinya dan siapa sebenarnya pria misterius itu, pria itu justru pergi. Ia hanya meninggalkan satu kalimat, "Yang terpenting, kau kini tahu siapa dirimu sebenarnya." Sementara itu, Zhou yang sudah mulai pulih, meminta izin pada Tabib Su agar ia boleh pergi. Tapi sang tabib menolak. Ia ingin menjadikan Zhou sebagai umpan, agar Feng kembali datang. Malam harinya, Zhou membuat darah palsu dan menyamar menggunakan topeng wajah si tabib, untuk mengelabui para murid, lalu melarikan diri.我代喬大哥話俾你。呢啲事唔好啊！醫官，我哋要我間醫官啊！ Tak lama kemudian, Feng pun datang ke klinik Tabib Su. Tapi, tempat itu telah hangus terbakar akibat ulah seseorang pada malam sebelumnya. Di saat itulah, muncullah Murongfu, sang tuan muda dari kerajaan Yan. Ia adalah majikan Zhou, orang yang terkenal dengan serangan kejutan dari belakang. Murongfu tahu
bahwa Feng kini telah dibuang oleh bangsa Song. Karena itulah, ia datang mengajak Feng bersatu dan bersama menguasai dunia persilatan. 天下紛爭，或為名。 Namun, Feng menolak. Murong Fu lalu memancing Feng dengan berkata, ia tahu di mana keberadaan orang tua kandung Feng saat ini. Terbujuk rasa penasaran, Feng mengikutinya. Tapi sesampainya di sana, yang ia lihat justru sangat menyakitkan. Pasukan dari bangsa Song sedang menindas dan menyiksa rakyat dari bangsa Hittite. Spontan, Feng marah besar dan menghabisi para tentara Song tanpa ampun. Namun, setelah itu, hatinya mulai goyah. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku harus membunuh mereka, bangsa yang telah mengajarkanku tentang kebajikan dan jalan kebenaran? Bahkan tanpa ia sadari, Murong Fu berhasil menghasut Feng agar membenci, bahkan meragukan ajaran-ajaran kebajikan yang selama ini diajarkan oleh bangsa Song, bangsa yang telah membesarkannya. Tak lama kemudian, Zhou datang. Ia mengira, setelah kejadian tempo hari, tak akan pernah bisa bertemu Feng lagi. Tapi takdir berkata lain, keduanya kembali bersatu, dan mulai merencanakan masa depan. Mereka bertekad akan hidup bersama, setelah masing-masing menemukan keluarga kandung mereka. Di titik ini, Feng mulai mencurigai bahwa Ba Jin dan Min adalah dalang di balik kehancuran organisasi Kaipang selama ini. Malam harinya, Feng menyuruh Zhou menyamar sebagai Min untuk menemui Ba Jin, dengan harapan bisa menggali kebenaran darinya. 俾人燒死咗，可能 嫂夫人，但係我哋都係受帶頭大哥指使嘅喎。 係喬峰係救咗嗰個賤人。 帶頭。 Dan benar saja, mereka berdua lah yang selama ini telah memfitnah Feng. Namun sayangnya, penyamaran Zhou sudah mereka ketahui sejak awal. Untuk mengelabui situasi, mereka pun membuat cerita palsu bahwa pembunuh orang tua Feng 30 tahun lalu adalah Duan Zhengchun, seorang pangeran dari kerajaan Dali. Min sendiri ternyata punya dendam pribadi terhadap Pangeran Duan. Itulah sebabnya ia sengaja memutarbalikkan fakta. Esok harinya, Feng dan Zhou pergi ke Zhenhu untuk mencari Duan. Sesampainya di sana, mereka melihat Duan sedang bertengkar dengan putrinya, Azi. Azi tampak kesal karena Duan baru saja datang untuk menemuinya setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Dalam kemarahannya, Azi melemparkan kalung pemberian Duan yang jatuh tepat di depan Zhou. Saat melihat kalung itu, Zhou tertegun. Kalung itu sama persis dengan miliknya. Saat hendak mengembalikannya, Zhou tak sengaja mendengar percakapan antara Duan dan istrinya. Mereka menyebutkan bahwa Azi sebenarnya memiliki kakak perempuan. Namun anak itu telah diberikan kepada orang lain saat masih bayi. Zhou pun yakin bahwa anak perempuan yang dimaksud adalah dirinya. Malam harinya, Feng melancarkan aksi balas dendamnya. Ia datang ke perahu tempat Duan berada dan langsung menyerangnya dengan jurus 18 tapak penakluk naga. Duan jatuh tak berdaya. Tapi Feng merasa ada yang aneh, karena Duan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Saat dicek, ternyata itu bukan Duan, melainkan Zhou yang menyamar sebagai ayahnya. Setelah mengetahui bahwa Duan adalah ayah kandungnya, dan bahwa Duan bukan orang jahat seperti yang ia kira, Zhou memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menebus kesalahan sang ayah di masa lalu. Feng kemudian membawa jasad Zhou ke hadapan Duan dan istrinya. Ia menjelaskan bahwa ia datang ke sini untuk membunuh Duan karena dendam masa lalu. Mendengar itu, Duan sangat terkejut. Ia bersumpah bahwa 30 tahun lalu,
Dirinya tidak pernah menginjakan kaki di Yeguan, tempat di mana kedua orang tua Feng terbunuh. 點解佢哋要利用你嚟殺我？我冇寫過，亦都唔係。 Feng pun akhirnya sadar bahwa ia telah diadu domba oleh Bajin. Dengan murka, ia segera kembali ke Kaipang dan mencari Bajin. Saat berhadapan, Bajin dengan bangga mengakui bahwa semua kekacauan ini adalah atas perintah Murongfu yang ingin melihat bangsa Song hancur. 喺靈結之門。 Tiba-tiba, Azzi muncul dan menyerang Min, karena menurutnya, Minlah penyebab kematian kakaknya, Zhou. Dalam amarahnya, Azzi menaburkan serbuk beracun ke wajah Min. Namun tak lama kemudian, Murongfu muncul bersama para pasukannya. Kini jelas bahwa dialah dalang dari semua kekacauan ini. Bajin lalu memohon kepada Murong untuk segera menghabisi Feng agar mereka bisa menguasai dunia persilatan bersama. Tapi Murong bahkan tidak menggubrisnya. Justru, ia menghabisi Bajin dan Min tanpa ragu. Setelah itu, ia menawarkan aliansi kepada Feng untuk bergabung dengannya. Namun Feng, yang telah muak dengan semua kekejaman ini, tentu saja menolak. Pertarungan pun terjadi. Murong ternyata cukup tangguh untuk menandingi Feng. Bahkan saat Feng melancarkan jurus 18 tapak penakluk naga, Murong berhasil menghindar dan malah membawa Feng ke tempat mengerikan di mana tubuh-tubuh para pendekar hebat Kaipang telah bergelimpangan. Melihat para tetua Kaipang tewas di tangan Murong, kemarahan Feng pun memuncak. Ternyata, Murong tahu kelemahan jurus milik Feng. Ia sengaja memancing emosi Feng agar Feng kehilangan kendali. Karena saat dikuasai amarah, kekuatan sejati jurus itu tidak akan keluar sepenuhnya. Dan benar saja, Murong berhasil membalikkan serangan Feng menggunakan jurus mengubah bintang, teknik khas keluarga Murong. Feng pun terluka dan jatuh tak berdaya.
Seketika Doni Di tengah teringat pesan gurunya kepedihannya, dulu Feng agar tiba-tiba tidak teringat membebani pesan pikirannya gurunya dengan dahulu. beratnya masalah Jangan yang bebani terjadi. pikiranmu dengan Sehebat dendam dan apapun masalah ilmu dunia. bela diri yang Karena Doni sehebat miliki, apapun ilmu jika bela tidak dirimu, digunakan tak dengan akan tenang, berguna maka jika itu tidak hanya digunakan akan dengan sia-sia. ketenangan hati. Dan saat Murong Namun, akan semua itu menghabisinya, hanyalah akan tiba-tiba menjadi sia-sia. Saat Murong bersiap untuk menghabisi Feng, tiba-tiba si Murong datang dan berhasil dilumpuhkan. 冇用服，我唔係英雄嘅，就係送你入地平凡人。我今日要做喐。 Dalam kekacauan itu, Feng dan Azi pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, disaksikan oleh beberapa anggota Kaifang yang baru saja tiba di lokasi. Sementara itu, Murong Fu yang terluka parah dan sekarat, ternyata masih berhasil diselamatkan oleh ayahnya, Murong Bu. 對唔住啊，阿爹。阿煙，你居然咁冇用，先至係開始。 Cerita lalu membawa kita mundur ke sebuah peristiwa kelam 30 tahun yang lalu. Saat itu, Murong Bu bersama pasukannya mencegat dan membantai kedua orang tua kandung Feng. Dalam kejadian tragis itu, Xiao Yansan, ayah Feng, berhasil selamat, namun istrinya tewas di tempat. Xiao Yansan kemudian meninggalkan bayi laki-laki yang tak lain adalah Feng, anak kandungnya sendiri. Selama ini, ternyata Xiao Yansan selalu mengawasi Feng dari kejauhan. Ia juga diketahui sebagai dalang di balik kematian orang tua angkat dan guru Feng di kuil Shaolin. Namun, hingga akhir, tak diketahui pasti apa motifnya melakukan itu semua. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.